Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang mengambil mata kuliah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat berjumpa dengan saya, Hendra Naldi, yang pengampu mata kuliah ini. Kami membina mata kuliah ini berdua dengan Bapak Uun Leonar MPD, yang kebetulan pada pertemuan pertama ini belum bisa masuk. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk perkuliahan, ada beberapa pengantar perkuliahan yang paling penting Bapak ingin berikan semacam batasan-batasan sebelum kita memasuki perkuliahan itu sendiri. Pertama-tama yang ingin Bapak garis bawahi, perkuliahan kita ini masih dalam suasana daring. Nah, dengan suasana yang seperti ini tentu kita meminta semangat dan motivasi yang tinggi dari saudara-saudara, sehingga pertemuan kita bisa kita selesaikan sebanyak 16 kali pertemuan. Saudara-saudara sekalian, perkuliahan kita di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini berbentuk setidaknya dua model. Yang pertama, perkuliahan kita itu kita arahkan nanti perkuliahan dalam bentuk teori paling banyak 1 atau 2 kali pertemuan lagi. Selanjutnya nanti kita akan bagikan silabus di dalam e-learning ya, karena nanti terminal pertemuan kita adalah di e-learning yang dimiliki oleh UNP itu. Walaupun nanti di dalam perkuliahan saudara-saudara dan saudara-saudari, saya minta juga untuk tetap membuka grup media sosial seperti di WA, atau juga kita bisa mempergunakan kuliah pada sisi-sisi yang lain dengan menggunakan Zoom untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang sangat substansial ketika perkuliahan besok. Tapi pada hari ini Bapak akan buatkan video perkuliahan yang nanti kita kirim di YouTube. Mudah-mudahan saudara bisa cari link ini dan silakan saudara pahami dari penjelasan saya ini. Setidaknya ada beberapa poin penting yang ingin Bapak sebutkan ketika bicara tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika kita bicara tentang perkuliahan ini, tentu pikiran saudara muncul, kenapa mata kuliah ini harus ada di dalam kurikulum kami, padahal kami adalah mahasiswa pendidikan agama Islam. Inilah hebatnya dan menariknya kurikulum yang saudara miliki. Saudara-saudara sekalian, ketika Anda memasuki pintu gerbang program studi pendidikan agama Islam, tentu terbayang oleh Anda adalah kemana muaranya saya ketika mengambil perkuliahan di kampus ini. Jawabannya adalah tentu akan menjadi seorang pendidik agama Islam atau pengajar agama Islam di sekolah. Bisa di tingkat dasar, menengah, pertama, dan menengah atas. Lalu apa pula pentingnya kuliah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sebagai saya seorang guru agama Islam? Disinilah yang perlu ditanamkan pada diri saudara-saudara. Ketika Anda bicara tentang pemahaman agama Islam sebagai kumpulan sikap yang diberikan kepada anak didik ketika Anda menjadi seorang guru agama Islam di tingkat dasar, menengah, pertama, dan atas,
bahwasanya mereka itu adalah guru agama Islam dan bahwasanya siswa-siswa Anda itu adalah anak-anak pelajar-pelajar agama Islam yang hidup dan besar dan membesarkan, mempertahankan wilayah yang bernama Indonesia ini. Lalu yang kedua, ketika Anda hidup di Indonesia yang hampir 90% masyarakatnya beragama Islam, makanya sangat logis kita mengatakan tentu masa lalu dari kehadiran prosesual negara yang bernama Indonesia ini tidak lepas kaitannya dengan perjuangan agama Islam itu sendiri, perjuangan orang-orang Islam itu sendiri. Fenomena realita yang ada itulah akhirnya kurikulum Anda ketemu dengan mata kuliah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, ketika kita memasuki perkuliahan ini, setidaknya ada 4 hal yang Bapak catat yang pasti menjadi pertanyaan penting bagi kita. Yang pertama, dalam catatan kita sebagai seorang yang mengambil mata kuliah ini, tentu akan berpikir bagaimana logika berpikir sejarah itu sendiri sebagai penopang utama dari mata kuliah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini menarik, perlu jawaban ini. Bicara tentang logika sejarah, kita berbicara tentang filsafat keilmuan yang berkaitan dengan berpikir prosesual. Di dalam logika berpikir keilmuan itu ada 2 model berpikir. Yang pertama ada yang kita sebut dengan berpikir struktural dan ada yang berpikir prosesual. Berpikir struktural itu berangkat dari berpikir ilmu alam, natural scientific. Mereka berangkat melihat persoalan-persoalan realita ini, fenomena ini, berangkat dari masalah. Lalu masalah itulah yang kemudian akan mereka cari antisipasinya dari pembahasan-pembahasan struktural. Apa itu struktural? Struktural adalah sistem atau jaringan-jaringan yang ada di dalam kehidupan. Struktur. Alam ini adalah struktur, di mana ada air, itu struktur. Tanah, struktur. Daun, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu struktur. Lalu kemudian di dalam kemanusiaan itu sendiri ada struktur. Ada struktur mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Lalu ciptaan manusia ada berbagai macam bentuk teknologi. Di sana juga ada struktur. Nah, berbicara tentang bagaimana menyelesaikan persoalan kealaman ini, semuanya adalah bicara tentang struktur. Nanti cara berpikir struktur ini kemudian diadopsi oleh ilmu sosial, sehingga ilmu sosial juga melihat struktur. Misalnya kayak ekonomi. Ekonomi itu bicara tentang struktur. Dalam ekonomi setidaknya kita bicara tentang produksi, bicara tentang distribusi, bicara tentang pemasaran. Itu semua struktur. Begitu juga bicara tentang sosiologi. Nah, masyarakat ada strukturnya, ada kelompok, ada stratifikasi, ada interaksi dan lain sebagainya. Itu semua struktur. Nah, yang dikaji di dalam struktur itu adalah masalah. Kita akan bicara tentang bagaimana mengantisipasi masalah
bagaimana mengobati masalah, bagaimana memprediksi akan terjadinya suatu masalah. Itu biasanya kita sebut sebagai keilmuan, karena ilmu itu tiga konten itu tadi isinya. Sementara yang lainnya ada yang kita sebut dengan prosesual. Prosesual itu berangkat domain berpikirnya dari humaniora. Prosesual bicara tentang bagaimana tahapan-tahapan kita di dalam mencapai sesuatu. Kalau di struktural kita bicara tentang masalah, kalau di sini kita bicara tentang keunikan-keunikan. Apa saja itu yang berkaitan dengan prosesual? Oh, banyak. Ada juga cabang-cabang keilmuannya. Ada filsafat, berarti kita bicara tentang proses berpikir. Ada antropologi, kita bicara tentang proses kebudayaan. Ada seni, musik, bicara tentang proses notasi. Lukis, bicara tentang proses siluet. Dan juga termasuk di dalamnya sejarah. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang proses. Proses itu disejajarkan cara berpikirnya juga dengan diakronik. Artinya dian itu adalah dalam. Kronik itu kronos, artinya adalah waktu. Jadi di dalam waktu. Kalau antropologi soal budaya tadi, filsafat berpikir, maka sejarah bicara tentang ruang dan waktu yang kita sebut dengan peristiwa. Hampir mirip dengan hukum, tapi hukum kita sebut tidak dengan peristiwa. Hukum kita sebut dengan perkara. Nah, sekarang kita tinggalkan semua variasi-variasi itu. Kita menjawab yang sejarah saja. Jadi, yang menjadi logika berpikir sejarah itu adalah prosesual. Karena dia bicara tentang prosesual, maka yang dikaji oleh sejarah itu adalah hal-hal yang bersifat menarik, unik. Orang sejarah menyebut dengan logikanya dengan nama diakronik. Berbicara di dalam ruang, bercerita di dalam ruang dan waktu. Itu jawaban pertama. Bagaimana logika berpikir sejarah? Meskipun nanti di dalam perkembangannya sejarah itu sama dengan ilmu-ilmu lainnya, dia mengalami konvergensi dengan ilmu sosial. Nah, tapi biarlah nanti lebih dalam orang sejarah yang mengkaji ini. Lalu apa ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam perkuliahan kita ini? Ada beberapa jawaban yang kita berikan bicara tentang ruang lingkup ini. Yang pertama, kita akan bicara tentang apa yang kita sebut dengan pergerakan. Kita akan masuk pada konsep-konsep pergerakan, kita akan masuk tentang teori-teori pergerakan, dan kenapa muncul pergerakan. Minggu depan akan saya jelaskan lebih dalam apa itu gerakan sosial dan lain sebagainya. Jadi poin pertama yang akan kita lihat itu adalah kita akan bicara tentang pergerakan. Karena bicara tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, konsep-konsep dan teori-teori gerakan sosial tentu tidak akan lepas dari pembahasan kita nanti di dalam perkuliahan. Gerakan sosial tentu berbeda dengan gerak sosial. Apa perbedaannya? Minggu depan akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Lalu yang kedua, bicara tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini, bicara tentang konsep-konsep perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan yang akan nanti menimbulkan apa yang kita sebut dengan nation state. Perjuangan dan nasionalisme itulah yang kemudian menjadi dasar perkuliahan kita pada minggu-minggu depan.
Karena muara dari perjuangan dan nasionalisme itulah nanti munculnya konsep Republik Indonesia. Lalu yang juga kita lihat di dalam ruang lingkup, kita bicara tentang domain wilayah. Wilayah dari kajian kita ini adalah tentu wilayah Hindia Belanda, wilayah yang pernah menjadi jajahan kolonialis Belanda. Waktunya tentu pada akhir abad 19 sampai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Itu pertanyaan kedua yang kita jawab dan nanti akan lebih dalam di perkuliahan akan membahasnya. Lalu keempat, yang ketiga sudah terjawab tadi ya, ruang dan waktunya. Apa target kompetensi yang akan kita hasilkan dalam perkuliahan ini? Sikap. Jadi yang menjadi kompetensi utamanya adalah sikap. Sikap sebagai seorang guru sejarah itu bukan sikap menjadi guru agama yang menimbulkan terorisme, bukan menghasilkan murid-murid yang radikalisme. Radikal dalam pemikiran tidak ada masalah, tapi radikalisme itu tidak diterima, tidak akan menghasilkan seorang murid yang teroris, tapi seorang murid yang penuh suri tauladan terhadap perjuangan-perjuangan kelahiran Republik Indonesia ini. Itu targetnya nanti. Disikap. Tentu Anda sebagai gurunya juga akan diharapkan perubahan sikap itu sendiri. Lalu apalagi target kompetensi lainnya yang diharapkan adalah seorang guru pendidikan agama Islam, dia wajib memahami logika berpikir sejarah itu sendiri ketika membahas persoalan-persoalan mengenai perjuangan umat Islam untuk melahirkan wilayah yang bernama Republik Indonesia ini. Jadi kompetensi lainnya dia mempunyai kemampuan logika berpikir. Lalu yang ketiga, kompetensi tambahannya tentu pengayaan bagi guru-guru tetap pengetahuan-pengetahuan mengenai kesejarahan Indonesia. Saya kira itu beberapa hal yang penting kita bahas dulu di perkuliahan pertama ini. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.